Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang pertama, misalnya selesaikan persamaan kuadrat berikut atau carilah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. X pangkat 2 plus 3x min 4 sama dengan 0. Di sini A-nya 1, B-nya 3, C-nya min 4. Kita buat buka tutup kurung 2 kali sama dengan 0. Kita cari faktor dari X pangkat 2, yaitu X dan X. Kita letakkan di sini. Nah, berikutnya kita cari faktor dari perkalian A kali C. Berarti 1 kali min 4. Berarti min 4 kan? Kita cari faktor dari min 4. Faktornya berapa? Dibagi 1, hasilnya min 4. Dibagi 2, hasilnya min 2, ya kan? Kemudian dibagi 4, hasilnya min 1, dan seterusnya. Dibagi dulu yang negatif dulu boleh. Berikutnya adalah setelah dicari faktor dari A kali C, kita ketemu ya. Berarti kalau dijumlahkan itu sama dengan B. Jadi kalau sudah dicari faktornya, kemudian langkah berikutnya mencari penjumlahannya. Mana yang sama dengan B? Jadi cari perkaliannya sama dengan C. Kemudian dicari penjumlahannya itu sama dengan B. Nah, ternyata kalau dijumlahkan sama dengan B atau 3, ternyata yang ini kan 4 dan min 1. Kemudian 4-nya kita letakkan di sini, 4 plus 4. Kemudian 1 min 1 ya, kita letakkan di sini. Nah, boleh dibolak-balik. Misalnya mau meletakkan min 1-nya di depan, kemudian 4-nya di belakang, boleh juga. Kemudian kita selesaikan X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan min 4. Atau X min 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Pindah ya, jadi plus. Di sini ada 2X. X1 kita kasih nama X1, di sini kita kasih nama X2. Sehingga penyelesaian dari persamaan kuadrat X pangkat 2 plus 3X min 4 sama dengan 0 adalah min 4 dan 1. Atau dibalik boleh, 1 dan min 4. Mudah bukan? Contoh yang kedua. Misalnya 2x pangkat 2 plus 6x sama dengan 0. A-nya 2, B-nya 6, C-nya 0. Nah, di sini adalah persamaan kuadrat tidak sempurna karena C-nya tidak ada. Maka penyelesaiannya adalah buka kurungnya hanya 1 kali. Kita cari terlebih dahulu faktor dari 2 dan 6. Berapa faktor 2 dan 6? Artinya bilangan yang bisa membagi habis 2 dan 6. 2 ya, kita tuliskan 2. Kemudian bilangan yang bisa membagi habis X pangkat 2 dan X. Berapa X? Jadi kita tulis 2X. Kemudian kali. Di sini buka kurung hanya 1 kali karena tidak sempurna ya, sama dengan 0. Kemudian kita cari hasil dari 2x pangkat 2 dibagi 2x. Berapa? X kan? Kita tuliskan di sini X. Kemudian 6x dibagi 2x berarti 3
kita tuliskan di sini plus 3. Nah, ini adalah bentuk dari faktorisasi 2x pangkat 2 plus 6x sama dengan 0. Kita lanjutkan, hasilnya 2x sama dengan 0, sehingga x-nya sama dengan 0, atau x plus 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan min 3. Sehingga hasilnya adalah x1 nya sama dengan 0 dan x2 nya sama dengan min 3. Nah, ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 plus 6x sama dengan 0. Mudah bukan? Contoh yang ketiga, misalnya x pangkat 2 min 4 sama dengan 0. Di sini A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya min 4. Ini adalah contoh dari persamaan kuadrat tidak sempurna karena B-nya 0. Nah, kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, disuruh mencari akar-akarnya, kalian ingat pelajaran kelas 8 tentang bilangan aljabar, ya kan? A pangkat 2 min B pangkat 2. Kalau diuraikan menjadi, ya kan, nih buka kurung tutup kurung 2 kali, faktor dari A pangkat 2, A dan A kan kita tuliskan di sini dan di sini. Nah, faktor dari B pangkat 2 itu adalah B, yang satu positif, yang satu negatif. Boleh dibalik, misalnya yang positif di depan atau yang negatif di depan, sama saja. Nih, kalian harus ingat ini ya. Sehingga kalau menyelesaikan x pangkat 2 min 4 sama dengan 0, kalian ubah menjadi x pangkat 2 min, jadi 4 nya ini kita jadikan pangkat berapa? 2 pangkat 2 sama dengan 0. Baru kita selesaikan dengan cara faktorisasi, buka tutup kurung 2 kali, faktor dari x pangkat 2, x dan x kita tulis di sini. Nah, di sini kan 2 pangkat 2, ditulis di sini 2, di sini 2, yang satu positif dan negatif terserah, mau positifnya di depan atau di belakang sama saja. Sehingga hasilnya adalah x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2, atau x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. X1 nya sama dengan min 2, x2 nya sama dengan 2. Nah, sekarang untuk contoh yang keempat nih. Jika A-nya selain 1, lebih dari 1. Contohnya ya, 3x pangkat 2 plus 5x min 2 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya 3, B-nya 5, dan C-nya min 2. Kalau ada soal seperti ini, kalian buat perkalian dalam kurung kurawal 2 ya. Nah, biasanya kalau A-nya selain 1, kita tuliskan di sini 3x sama di sini 3x ya. Kalau misalnya di sini 10 x pangkat 2, berarti kalian nulisnya 10x, di sini 10x, baru nanti dibagi dengan 3 ya kan, 3x dibagi 3 kan x, 3x dibagi 3x. Nah, berikutnya kita akan mencari faktor dari A kali C. Faktor A kali C berapa? Faktornya adalah min 6 ya. Jadi kita cari faktor dari min 6. Min 6.
Kita cari faktornya berapa. Misalnya dibagi 1, hasilnya min 6. Bagi 2, hasilnya min 3. Kemudian dibagi 3, hasilnya min 2, dan seterusnya. Kemudian di sini dibagi dengan 6 ya. 6 hasilnya min 1. Seperti tadi, jika A-nya 1 ya. Nih, cari faktornya. Setelah itu kalian cari yang jumlahnya sama dengan B. Nah, ternyata yang jumlahnya sama dengan 5 itu adalah 6 dan min 1. Sehingga kita letakkan 6-nya boleh di mana saja, di depan atau di belakang. 6 plus ya, di depan saja ya, di sini ya, plus 6. Kemudian min 1-nya diletakkan di belakang. Nah, nih. Bentuk faktorisasinya seperti ini. Setelah itu kalian lihat nih, suku di sebelah kiri. Di sini kan bisa difaktorkan ya. Di sini ada 3, ada 6. Faktor dari 3 dan 6 berapa? 3 kan? Sehingga kita tulis 3 buka tutup kurung 2 kali ya. Di sini per 3 sama dengan 0. Faktornya 3, sehingga 3x dibagi 3 hasilnya adalah x. Kita tulis di sini 6 dibagi 3 2 ya. Nih. Kemudian di sebelah kanan, suku yang sebelah kanan tidak ada faktornya, sehingga ditulis apa adanya, 3x min 1. Nah, sekarang ada angka 3 di atas. Ini kan perkalian semua ya. Jadi boleh kita sederhanakan. 3 dibagi 3 1. Sehingga faktorisasinya menjadi x plus 2 kali 3x min 1 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah x plus 2 sama dengan 0, x sama dengan min 2, atau 3x min 1 sama dengan 0, 3x sama dengan 1, sehingga x sama dengan 1 per 3 sehingga untuk hasil dari akar-akar persamaan kuadrat 3x pangkat 2 plus 5x min 2 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan min 2, x2 nya sama dengan sepertiga. Mudah bukan? Belajar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Mudah-mudahan kalian paham dan kalian bisa nanti melanjutkan pelajaran pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.